Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholawat dan salam senantiasa sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas hukum permainan latu-latu yang kesimpulannya adalah bahwa permainan hukumnya mubah selama tidak terdapat unsur-unsur yang dapat mengharamkannya. Maka ketika hal itu didapati di dalam permainan tersebut, hukum permainan tersebut bisa berubah menjadi haram, ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan dari Pak Elmi sebetulnya ini, ya, mengusulkan agar dibahas bagaimana uang hasil dari aplikasi game online, apakah halal apakah haram, ya. Ini pertanyaannya juga lewat online, ya. Ngajinya juga lewat online, ya. Kalau Pak Elmi melihat dan mengikuti kajian ini melalui FB, bisa diperhatikan karena pertanyaan panjenengan akan saya jawab malam hari ini, ya, yaitu terkait dengan permainan game online, ya. Sebagaimana lato-lato yang sudah kita bahas, permainan ini pada asalnya juga mubah selagi tidak ada ilat atau alasan mendasar yang menjadikan haram. Yang menjadi persoalan apakah itu merupakan, ya, alat permainan atau malahi, ya. Dalam bahasa Arab, ya, alat permainan itu sering disebut dengan istilah, ya, lahwi atau menjadi malahi. Jadi alat yang ditujukan untuk menghibur, bersendaguro, ya, yang itu bisa sampai pada tahap tertentu, yaitu melalaikan orang yang bermain dengan alat itu, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya lalai berzikir itu bisa lalai ibadah, ya, seperti sholat atau hal-hal lain yang menjadi kewajibannya. Nah, ini sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Zahrah dalam kitab Zahratut Tafatsir, ya. Karena perintahnya adalah wakun minas sajidin, Aistamara fi khudu'ika li rabbil alamin.
Tetaplah bersama orang-orang yang sujud, artinya terus untuk merendahkan diri di hadapan Rabbul Alamin. Nah, maka sujud yang dimaksud di sini maknanya adalah khudu secara mutlak. Nah, khudu itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ketenangan hati yang bisa dirasakan. Sehingga di ayat lain kita dapati ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu akan menjadikan hati seseorang tenang. Maka dalam tafsirnya innahu sujudus shalah. Sesungguhnya yang dimaksud adalah sujud di dalam salat. Nah, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka termasuk yang kita bahas di sini adalah game online. Ya. Jika permainan tersebut, ya, pada akhirnya dapat melalaikan manusia dari tanggung jawab, ya, kewajiban yang harus dilaksanakan, tentu itu sudah ada unsur-unsur yang mendasar perubahan hukumnya dari mubah bisa menjadi haram. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari definisi tentang malahi atau alat permainan, kalau dilihat dari status hukumnya, ini adalah aplikasi, ya, secara fisik bentuknya aplikasi game online. Kalau dalam bahasa syariat ini alat malahi, ya. Maka ketika hal itu kemudian orang menjadi lupa segalanya, mengunduhnya saja bisa haram, mengunduh aplikasinya saja bisa haram, ya. Kenapa? Karena user sebagai pengguna dapat lalai dari segala kewajibannya. Nah, kecuali jika hal itu tidak termasuk alat yang dapat melalaikan, ya, maka sifatnya mubah. Artinya mubah limanfaah, mubah untuk dimanfaatkan. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bergeser, ya, dari definisi pengertian, ya, kita masuk pada pemanfaatan alat-alat semacam ini dalam bentuk aplikasi, ya, yang statusnya secara fisik, ya, game online ini kemudian akan digunakan oleh pengguna aplikasi. Maka menurut kajian syariah ini merupakan barang pinjaman, ya, atau sewa. Sehingga kalau kita melihat pada Play Store, ada di situ yang gratis, tidak bayar, dan ada yang berbayar. Misalnya Canva, ya, untuk membuat poster dakwah, ya, dan iklan sebagainya, iklan produk, itu pun ada yang berbayar dan ada yang gratis, ya. Saudara sekalian dirahmati Allah, ya, di dalam hal ini, ya, ketika status fisik game online berada di tangan pengguna atau pengguna aplikasi, maka ini merupakan barang pinjaman dengan akad ariyah. Dengan akad ariyah, yaitu pihak penyedia aplikasi dapat menarik sewaktu-waktu aplikasi tersebut dari usernya bila hal itu diperlukan, sehingga user ini tetap harus
mematuhi kesepakatannya, karena namanya juga barang pinjaman. Oleh karena itu pemanfaatannya itu diperbolehkan asal dengan izin, gitu loh Pak ya. Kalau bapak-bapak yang sepuh mungkin agak asing ini Pak ya, tapi ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Kalau bapak-bapak ngerti kan ya, anaknya suka main game online gitu, ngerti ya Pak? Ngerti ya? Ada game online yang bayar, ada yang tidak. Ini yang sedang kita bicarakan adalah yang bayar tadi, yang pemanfaat barangnya itu jenis transaksinya adalah ariyah ya. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika disertai dengan penyerahan biaya sewa dari pihak penyewa kepada pengguna atau pengguna aplikasi ya, misalnya dengan basis kuota internet, ada tau Pak? Main game tapi harus punya kuota internet. Kalau ndak ada maka ndak bisa ya, ndak bisa dijalankan. Maka di sini ya, status daripada kuota tadi Pak ya, itu sebagai ujroh al-kali atau upah sewa kalau dalam akad fikihnya ya. Maka hukumnya halal. Nah, hukum asalnya juga halal. Misalnya anak panjenengan nih, Pak beli kuota untuk main game gitu, itu asalnya halal ya, asalnya halal karena dia tidak mencuri aplikasi milik pihak lain, tapi dia menyewa. Nah, pembayarannya itu melalui tadi kuota ya, yang itu ada masing-masing jenisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah di dalam aplikasi game online, upah yang diterima oleh pihak penyedia atau provider berasal dari tingkat rating kunjungan user atau kunjungan pengguna atau pemakainya ya, dan jumlah unduhan. Nah kalau kita mau mengunduh sesuatu itu lihat di situ nampak ya, udah berapa kali, sudah berapa ribu, sudah berapa juta yang mengunduh. Nah kemudian pihak pengguna atau user menyerahkan itu kepada server aplikasi ya. Di situ penyedianya biasanya Google Play Store ya, karena banyak sekali Pak. Misalnya kita mau menggunakan aplikasi Quran digital yang berbayar, itu juga ada. Belajar tajwid, belajar tahsin berbayar juga ada. Karena ini sesuatu yang mubah ya, ini sesuatu yang mubah. Maka kalau kemudian kita bicara hukumnya, hasil daripada harta yang diterima oleh penyedia jasa aplikasi tersebut ya, misalnya itu dari Google, ini statusnya adalah ujroh. Ujroh itu ya seperti kita naik taksi ya, atau Grab atau taksi online, kemudian kita membayar pakai aplikasi tadi. Kalau sekarang infak sedekah saja pakai barcode kan Pak ya. Infak sedekah pakai barcode. Termasuk Al-Ihsan sudah ya? Sudah apa belum Pak ini masjid? Udah ya. Mau infak, mau sedekah pakai barcode ya. Nah saudara sekalian dirahmati Allah ya. Maka kalau kemudian penyedia layanan itu memberikan koin, nah ini berarti simbol upah ya kepada user, dan itu diterima dalam bentuk rupiah
artinya bentuknya itu secara fisik, bentuknya uang, maka statusnya bisa dibaca dari dua sudut. Yang pertama, koin itu bonus. Main game, dia bayar karena pakai kuota tadi. Tapi kemudian dia mendapat penghargaan dari pihak provider. Ya, dikasih bonus. Ya. Di situ karena ada misi supaya dia terus meningkatkan prestasinya, ya, sebagai syarat. Maka setelah user itu sepakat, ya, kemudian provider menampilkan, ya, ini bonusnya ini, nah itu yang pengertian pertama dari bonus yang disediakan provider. Nah, kalau polanya seperti ini maka tidak diragukan lagi. Sebetulnya ini akadnya akad ju'alah. Ju'alah itu sayembara. Ju'alah itu sayembara. Ya, ju'alah itu sayembara. Maka status koin yang diterima oleh pengguna itu adalah ju'lu, bonus. Ya. Ju'lu itu bonus. Maka pertanyaan apakah hasil dari ini adalah halal? Jawabannya halal, Pak. Ya, jawabannya adalah halal. Ini dipegang sendiri. Nanti yang pakai joki, perlu pembahasan tersendiri. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita baca koin itu merupakan hibah. Hibah dengan bonus itu ada perbedaan, ya. Hibah atau hadiah bagi pengguna game online tersebut, ya. Status ini berlaku bila mana tidak ada ketetapan atau persyaratan yang diberikan oleh penyelenggara game online. Kalah atau menang main game, apa itu bentuknya seperti sepak bola, maka tetap akan mendapatkan hadiahnya, ya. Nah, kalau ini bentuknya, maka pemberiannya adalah hadiah. Itu sah-sah saja. Ya, itu sah-sah saja. Sekarang orang nyari duit itu gampang, Pak. Artinya, ya, mereka-mereka yang cerdas menggunakan media elektronik seperti ini itu tanpa harus kerja keras, cukup kerja cerdas, itu, ya, dia bisa mendapatkan pundi-pundi yang dia harapkan. Nah, di sini ada catatan, Pak. Ya, ada catatan yang harus kita perhatikan supaya ini bisa dipahami, ya. Yaitu bahwa kedua akad di atas tadi, ariyah dan ju'alah, ya, hanya berlaku khusus bila aplikasi itu menyediakan tampilan yang ada manfaatnya, tampilan yang memberi faedah, bukan tampilan-tampilan yang melanggar syariat. Contohnya menyajikan tampilan dalam game online tersebut hal-hal yang berbau pornografi. Itu menjadikan, ya, apa yang diterimanya haram. Kedua, ada unsur judinya. Yang ketiga, permainan yang berisi spekulasi atau adanya taruhan, ya, taruhan poin yang ada di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya adalah tampilan-tampilan yang mengajak pada transaksi, ya, riba dan transaksi yang majhul, transaksi yang tidak diketahui, ya. Kalau
hal-hal yang baru saja saya sebutkan itu ada di dalam permainan tersebut, ya, maka sudah jelas dari permainan yang tadinya halal kemudian menjadi haram. Haram menggunakan aplikasi itu, ya, haram menggunakan aplikasi itu, ya. Apalagi kalau sampai berlebihan sehingga sama dengan lato-lato sampai meninggalkan kewajiban. Nah, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, bagaimana bila dalam aplikasi itu ada fitur cara mengalahkan lawan, ya, seperti dalam game sepak bola. Misalnya ada fitur, ya, tackle. Tackle itu apa, Pak, kalau dalam permainan sepak bola? Apa, Pak? Jagal. Ya, ini udah mau sampai di depan gawang tiba-tiba di tackle. Ya, tapi kemudian wasitnya tidak ngelihat. Di game itu ada, Pak. Ya, di game itu ada yang seperti itu. Ya, supaya dia bisa mengamankan gawang. Apa ini termasuk kecurangan? Dalam permainan game, apakah ini termasuk kecurangan? Kalau dalam sepak bola yang nyata, ya jelas. Itu kalau wasit melihat, ya, kemudian jatuhnya di lingkaran garis penalti, ya penalti. Kalau di luar garis penalti, tendangan bebas, ya. Di aplikasi game online itu ada, Pak, ya. Maka ini pertanyaannya, apakah ini termasuk kecurangan? Kalau di di game yang lain, game warrior yang bukan sepak bola, itu juga ada fitur cara memusnahkan lawan, bantingan yang mematikan, ya, apalagi tendangan tanpa bayangan yang mematikan. Saudara sekalian rahmati Allah, kalau pertanyaannya semacam itu, maka jawabnya fitur itu tidak termasuk bagian dari kecurangan yang diharamkan oleh syariat. Karena itu fitur, Pak, ya. Yang dimainkan itu bukan orang beneran gitu loh, Pak. Ya, kayak jenengan lihat pertarungan di dalam wayang kulit, Pak. Ya, itu nek dalangnya edan kan nganti melu ngantemi, Pak. Ngantemi wayange. Masih ingat ya? Ada dalang yang model begitu. Ya. Terus apa ngantemi wayang ini dosa? Kan pertanyaannya begitu. Apakah ini dianggap kemaksiatan, apa ini dianggap kecurangan? Supaya pihak yang dibela oleh dalang ini menang, ya. Pihak yang dibela oleh user ini menang. Ini bukan termasuk sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Kenapa? Dianggap ini bagian daripada strategi. Ya, ini dianggap strategi dalam permainan, karena ini adalah sebuah permainan. Lah, apa ada fitur yang haram di dalam permainan seperti itu? Ya tadi, kalau itu berupa pornografi, jelas itu haram, ya. Kemudian fitur penyerahan harta, baik itu koin atau uang elektronik, yang kemudian dapat dijadikan uang secara fisik dan itu dipakai untuk praktek judi, ya, itu dipakai untuk praktek judi. Maka setiap koin yang didapat bisa ditukarkan dalam bentuk fisik, dan itu menandakan koin itu adalah termasuk harta. Bila koin itu kemudian dipertaruhkan dalam aplikasi, maka untuk menandakan aplikasi tersebut bahwa itulah aplikasi judi. Nah, kalau yang seperti itu, maka hukumnya adalah haram. Sebab ilatnya sangat jelas, alasan mendasarnya sangat jelas, yaitu adanya unsur judi di dalam permainan. Dan sekarang ngeri, Pak, ya, mereka itu punya level masing-masing. Misalnya di Pekalongan ini, untuk, ya,
juara game online tingkat daerah, kemudian game online tingkat provinsi, kemudian game online tingkat nasional. Itu sampai mendunia, Pak. Ya. Maka pemuda Islam, anak-anak generasi Islam, ya harus tahu dulu ini, ya. Di dalamnya ada unsur-unsur yang dapat menjadikannya haram atau tidak. Ya, kalau tidak silakan, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Tapi kalau ada unsur-unsur yang menjadikan permainan itu haram, hendaknya ditinggalkan, ya, tidak usah diikuti. Kemudian Bapak Ibu, ya, itu jika permainan dilakukan sendiri tanpa joki. Nah, sekarang bagaimana jika hal itu menggunakan joki? Karena ini mahasiswa saya ada yang kerjanya jadi joki, Pak. Ya, kalau masuk kelas itu ya matanya sayu gitu. Matanya sayu. Berangkatnya telat gitu. Ditanya, Mas, kenapa sayu? Kenapa masih ngantuk? Kenapa telat? Saya kerja, Pak. Kan bangga ya. Dosen mendengar mahasiswanya ya sudah kerja itu bangga gitu. Cuman ini kok malam-malam gitu. Apa kerjanya sebagai waitress, pelayan di kafe? Apa kerjanya satpam di perumahan? Itu kan pertanyaan awal begitu. Kamu kerja apa? Saya jadi joki game online, Pak. Saya jadi joki game online. Saya baru ngerti, Pak, kalau ada pekerjaan joki game online. Jadi saya tanya, yang bayar kamu siapa kalau begitu? Yang punya akun. Ya. Jadi yang punya akun, dia beli akun melalui aplikasi, ya. Tapi dia nggak main sendiri, Pak. Kemudian dia mempekerjakan. Itu yang disebut joki, ya. Nah, ini tumbuh, Pak, menjadi pekerjaan yang tidak nampak kerja karena dia main. Orang kerjanya di kamar atau kalaupun di kafe dia nggak peduli dengan yang lain, ngobrol juga enggak. Dia fokus di situ. Ya, ternyata hal itu dia masih kerja. Ya, hal itu dia masih kerja. Maka joki ini dalam pandangan agama sebagai pemain yang menyewakan jasanya untuk menaikkan peringkat atau level permainan. Di sepak bola kan ada ya, Pak, ya, transfer antar pemain, ya. Jadi ini menggunakan jasa. Kenapa? Karena yang punya akun dia hanya punya modal, tapi tidak punya skill, tidak punya keterampilan, ya, di dalam permainan tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagaimana hukum jokinya, termasuk upah yang diterima oleh joki. Ya, nanti coba tanya ke anak-anak panjenengan, Pak. Jangan-jangan ya panjenengan nggak tahu kalau selama ini anaknya kerja seperti itu. Ya, nggak pernah ngasih duit, tapi kok dia bisa beli macam-macam gitu, Pak. Ya, karena sekarang mereka yang pinter menjadikan HP ini sebagai sumber penghasilan, Pak. Ya. Tadi pagi itu ada nenek-nenek diwawancarai, Pak. Ya, yang lagi viral itu nenek-nenek, ya, Pak, ya, berendam di lumpur kemudian mandi dengan lumpur. Itu di NTB. Itu menjadi viral, seakan-akan ini nggak manusiawi. Ya, seakan-akan mengeksploitasi nenek tersebut. Tapi ternyata nenek itu kerja, Pak. Begitu diwawancarai nenek itu kerja. Maaf, nenek ini sukarela, ya, apa dipaksa? Saya sukarela. Kenapa? Karena habis membuat konten seperti itu, satu kali selesai konten dapat 2 juta, Pak. Nah, sekarang itu kan orang ya membuat konten yang aneh-aneh sampai kemudian
banyak endorse. Karena aneh banyak yang nonton. Karena banyak yang nonton, iklan masuk. Begitu Pak. Ternyata seperti itu. Ya. Ada berapa nenek? 3 nenek gantian. Seperti itu. Nah sama ini si joki ini kan dia menjual jasa. Ya. Dia menjual jasa. Mari kita lihat bagaimana dalam literatur kitab fikih. Ya. Di dalam literatur kitab fikih tidak dijumpai adanya larangan untuk bermain. Ya. Baik permainan itu melalui layar HP maupun melalui layar komputer. Seperti game tadi. Selama permainan itu sebatas hiburan dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir mengatakan annal asla fil asya al makhluqa al ibahah hatta yaquma dalil yadullu ala naqli an hadzal asal. Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah sampai adanya dalil yang menunjukkan perubahan dari hukum asal tersebut. Nah, namun apabila kemudian dapat membuat lalai melaksanakan kewajiban, ya maka permainan-permainan tersebut menjadi haram. Ini sama, lato-lato, game online, termasuk ya perjokian. Begitu juga disebut dalam kitab Fatawa Al-Mu'asarah. Disebutkan wa in adda syahr alal komputer. Ini bahasa Arabnya komputer ya, komputer. Orang Arab biasanya menambah dengan jihaz. Ya, jihaz komputer. Ya, jihaz komputer. Biasanya kalau komputer itu yang di meja. Tapi kalau jihaz komputer itu yang di jinjing, laptop. Ya, ini sambil kenal bahasa Arab ya. Wa in adda sahru 'alal komputer ila tadayyu'i fariidatus shalah kasubhi wa ghairi sara syaru haraman. Bila seseorang begadang ya sampai malam, sampai subuh di depan komputer atau HP sampai menyebabkan terbengkalainya kewajiban sholat fardu seperti sholat subuh, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya. Selain itu, seseorang juga boleh menyewa orang lain ya dalam bermain. Misal menyewa jasa seorang joki. Kenapa? Karena salah satu hikmah dari akad ijarah adalah memberi pelayanan jasa terhadap orang lain. Al hikmatu minha annaha laisa likulli ahadin markub wa sakan wa qadim wa ghairu dzalik wa qad yahtaj laha wa la yastati ayastariha ya fajazatul ijarah lidzalik. Di antara hikmah ya akad ijarah sewa menyewa sesungguhnya karena tidak setiap orang bisa memiliki kendaraan, memiliki tempat tinggal, ya. Maka hikmahnya adalah pelayanan. Sedangkan mereka membutuhkan semua itu namun tidak mampu untuk memilikinya. Maka ijarah, kalau prinsipnya ijarah itu diperbolehkan. Saya menyewa orang, begitu Pak. Selama aturannya membolehkan dan tidak dilarang, silahkan ya. Hal itu tidak dilarang. Saya mau ikut lomba game online, tapi saya tidak bisa atau saya tidak punya waktu, maka saya menggunakan joki. Nah ketika menggunakan joki berarti ada kesepakatan di situ Pak, transaksi. Artinya apa? Saya memanfaatkan jasanya. Ya, saya memanfaatkan jasanya. Ya. Tentu ada perjanjian-perjanjian
yang disepakati oleh keduanya. Nah, maka sesungguhnya yang dipakai oleh mereka prinsipnya adalah ijarah. Ya, sama orang pengen punya rumah karena memang harus tinggal di dalam rumah, tapi dia ndak punya duit untuk beli rumah. Boleh dong dia menyewa rumah. Orang mau pergi jalan-jalan, tapi dia ndak mau kalau pakai kendaraan umum. Kemudian dia pakai mobil pribadi yang disewakan. Itu ijarah. Maka bagi pemilik ya jasa dia mendapatkan ujroh. Kenapa? Kalau joki 3 in 1 nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Ini joki game online dulu. Ya, kalau joki 3 in 1 ini kan jelas untuk mensiasati aturan yang sudah ditetapkan oleh lalu lintas ya, sama Dishub. Nah, itu menarik untuk dikaji. Karena ini termasuk fikih faktual ya, yang kontemporer ya. Nah, dari penjelasan tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dapat mengetahui bahwa diperbolehkan ya mengambil pekerjaan atau menyewa seseorang dalam permainan game. Ya. Untuk apa? Memenangkan. Dan itu sama dengan permainan bola, Pak. Makin tenar joki itu, artinya dia telah bersertifikat. Ada sertifikatnya. Itu sewanya juga makin mahal, Pak. Dengar kemarin Ronaldo ya sampai dibeli gitu ya. Bahasanya sebetulnya nggak dibeli, kalau dibeli sudah dimiliki sepenuhnya. Disewa oleh klub Al Nassr. Itu berapa, Pak? Mas Wahyu yang mengikuti perkembangannya berapa, Mas Wahyu? Berapa? Triliunan itu, Pak. Triliunan itu. Ya. Jadi yang menang klubnya Messi, tapi yang mahal tetap pribadinya Ronaldo. Ronaldo sewa oleh klub sepak bola di Arab Saudi apa Qatar, Pak? Nah, mudah-mudahan itu pintu masuk Islamnya di situ. Karena tiap hari akan mendengarkan adzan. Ya, tiap hari akan mendengarkan adzan. Maka hal itu ya menjadi boleh bagi seorang joki untuk mengambil kesempatan itu sebagai apa? Sebagai wujud penjualan jasa, sehingga penghasilannya pun halal, tidak sampai pada haram. Ya, tentunya kalau ada yang lebih baik dari pekerjaan ya yang lain, mestinya memilih yang lain. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini karena untuk menjawab pertanyaan dari netizen ya, netizen apa yang ngaji online gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Ya, kita sudah membahas lato-lato, kemudian game online-nya, kemudian yang terakhir tadi adalah perjokian atau ya penyewaan jasa untuk main game online dalam rangka menaikkan rating atau meraih kemenangan yang dimainkan. Saudara sekalian, waktu Isya sesaat lagi akan tiba dan adzan akan segera dikumandangkan. Maka kita akhiri sampai di sini kajian malam hari ini. Semoga ini mencerahkan kita semua. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.